Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wa rabbil ardim. Rabbi arshil alim. Rabbi kulli syai'. Alladhi بنعمتك تتم الصالحات وبكرامه تقبل العطايا والقربات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والخطيئة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وسلم سلاما تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن يوم هذا يوم عيد الأضحى يوم فضيل، يوم عظيم، يوم كريم وشريف بإذن الله تعالى. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah berarti al-adha dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa hari demi hari, jam demi jam, pada hari ini kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin amal salih habbu ila Allah min asfi. Tiada hari yang mana amal soleh, amal manusia yang baik-baik, ibadah yang bagus-bagus, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal perbuatan itu dilaksanakan pada hari-hari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 di bulan Dzulhijjah. Mengapa ada hari-hari yang luar biasa ini? Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam bulan Dzulhijjah ini terdapat ibadah haji, ibadah besar sebagai rukun Islam di antara rukun-rukun Islam yang lainnya. Ada ibadah sholat Idul Adha, ada ibadah nahl, ada puasa Arafah, puasa Tarwiyah, dan mana puasa Idul Fitri sanad al-madiyah wal mustaqbalah. Jadi akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Apabila kita mau puasa ini hari kemarin itu tanggal 9 ada puasa Tarwiyah, ada puasa yang lain yang baginda Muhammad SAW menganjurkan kepada umat Islam. Hendaklah kalian berpuasa pada hari-hari yang mana bulannya itu bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini kita dianjurkan bagi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Padanya akan diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita punya Al-Quran sebagai petunjuk kita. Kita baca, kita kaji, kita teliti dan sebagainya. Di sana terdapat yang namanya prinsip
prinsip dalam kehidupan umat manusia. Prinsip akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, prinsip syariah, hukum berlaku, ketentuan-ketentuan berlaku dalam kehidupan ini. Siapa yang melanggar akan kecewa nantinya. Melanggar titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar tatanan alam yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dirangkum dalam prinsip syariah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak, mana mengatur hubungan sesama manusia, hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan alam semesta, termasuk makhluk-makhluk yang diatur di dalamnya. Dan yang lainnya adalah kisah-kisah Al-Quran yang banyak menceritakan dalam kehidupan umat manusia. Kita lihat, kita sebagai manusia perlu contoh untuk menjalankan ini, perlu figur untuk menerapkan syariat, perlu suri tauladan yang harus kita contoh dalam kehidupan ini. Tanpa contoh, tanpa figur, tanpa keteladanan, kita tidak akan bisa melaksanakan semua prinsip yang ada dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa ada para nabi. Menurut sirah nabi itu adalah orang yang diberi oleh Allah wahyu hanya untuk dirinya, bukan untuk umat. Itu jumlahnya dalam sirah disebutkan 124.000 orang para nabi. Kemudian menurut sirah surah Rasul jumlahnya 313 Rasul. Dan di dalam Al-Quran dicantumkan, diceritakan hanya 25 Rasul yang penuh tidak nabi. Dari Adam sampai ke bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 25 Rasul itu Allah perinci lagi menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih oleh Allah menjadi 5 orang tergolong dengan ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperinci lagi oleh Allah menjadi 2 orang yang terbaik. Satu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. 2 orang ini menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan umat manusia dari dulu sampai sekarang. Dan paling tidak yang menjadi khairul anam, khairul bashar, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Bagaimana Ibrahim punya keteladanan, punya kesolehan. Di dalam Al-Quran disebutkan qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah yang Maha benar, ikuti millah Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya bismillah Nabi Ibrahim alaihissalam. Millah Ibrahim tiada syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kehidupan Ibrahim. Ibrahim punya bapak namanya Azar, punya ibu namanya Amirah. Dia hidup di Babilonia, hidup di Irak Selatan, bertahun-tahun di sana. Kaumnya penyembah berhala. Luar biasa. Tauhidnya Nabi Muhammad Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tuhannya Ibrahim bukan sesembahan batu, bukan patung, bukan binatang, bukan manusia, tapi Zat yang menciptakan langit dan bumi. Inilah Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim melihat bintang-bintang, apakah itu Tuhanku? Setelah tiada, bukan Tuhan. Melihat yang mana besar matahari, setelah hilang tiada, itu bukan Tuhanku. Tuhanku adalah pencipta langit dan bumi. La syarika, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidan Ibrahim luar biasa. Dihancurkan patung-patung di sekitarnya. Ditanya oleh orang siapa penghancur patung ini. Kata Nabi Ibrahim sedikit
berdusta, ini saking aku sakit, aku sakit, aku tidak berbuat begitu. Ditanya lagi, tanyakan kepada patung yang terbesar. Fa'alau kabirahum, yang besar itulah yang menghancurkan patung-patung yang mereka bersikeras bahwa yang menghancurkan adalah Ibrahim. Ibrahim kemudian dihukum dengan bara api yang begitu dahsyatnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan badan Ibrahim. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Padahal pada saat itu Ibrahim, para malaikat pembawa air, malaikat Jibril mengatakan, apakah kamu tidak butuh kepadaku, bantuan padaku? Jawab Ibrahim, tidak, karena engkau makhluk Allah. Aku butuh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah sebagai pelindung penolong kami. Begitu, wassalaman, Ibrahim selamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat pada proses pembakaran itu, Nabi Ibrahim melihat jejak yang meniup-niup bara api sehingga begitu api menyala luar biasa. Disinilah tuntunan Islam, kita disunahkan membunuh jejak dengan jejak dunia pernah meniup-niup api. Maka dari itu kadang-kadang kita aneh, ada ajaran begini, ada sejarah, ada kisah-kisahnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Ibrahim nomaden pindah ke wilayah Kurdistan, ke Haram. Kemudian pindah lagi tinggal di mana? Di wilayah Palestina, setelah Syam Palestina. Di sana di Kan'an, di sana di Hebron Al-Khalil. Lama di sana Ibrahim. Kemudian menuju lagi, pergi lagi ke Mesir. Di Mesir inilah Nabi Ibrahim membawa istri yang bernama Sarah. Sarah ini digoda oleh raja, hampir-hampir dipegang semua badannya, tapi Allah melindunginya karena ini adalah istri Nabi Al-Bayyid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselamatkan dari cengkraman, dari begitu rayuan Raja Mesir, sehingga tangan Raja Mesir jembet, tidak bisa bergerak. Minta kepada saya, tolong saya doakan kepada Tuhan untukku supaya aku bisa kembali semula. Didoakan saya. Kemudian lepaslah, sehatlah raja ini. Perbuatan ini juga menggoda dan meremasnya. Yang ketiga kali jembet terus. Kemudian kata raja, doakan saya supaya aku sembuh. Kemudian pada saat itu, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian diperbolehkan pulang saya ini dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mengapa demikian? Karena Ibrahim berdusta mengatakan istrinya itu adalah adiknya, maka dia tergoda atau digoda oleh Raja Mesir yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Ibrahim diberi seorang pembantu namanya Hajar. Sarah belum hamil-hamil, padahal sudah berdoa kepada Allah puluhan tahun. Hampir umurnya 80 tahun belum punya anak. Rabbi habli minas shalihin, ya Allah, beri aku anak. Kami sudah tua, ya Allah, beri anak keturunan. Apa hebatnya Ibrahim? Turunan Ibrahim luar biasa soleh. Ada anak namanya Ismail alaihissalam, ada anak namanya Ishak, Yakub, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam, turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyaallah muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Sarah merestui Ibrahim menikah lagi dengan Hajar. Hajar hamil, punya anak namanya Ismail. Pada saat kecil dibawa oleh Ibrahim karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Hebron Al-Khalili, Palestina, menuju ke Makkah, Makkah Al-Mukarramah yang sekarang terkenal dengan Makkatul Mukarramah. Dibawa ke sana, antar negara begitu jauhnya, luar biasa. Satu kehebitan Ibrahim, keteguhan iman, keteguhan batin Ibrahim, dan kuatnya fisik Ibrahim, luar biasa. Persoalan
saat di Mekah, kemudian istrinya ditempatkan di bawah pohon, yang mana pohon itu hanya satu-satunya sama anaknya. Kemudian sambil Ibrahim melihat mencari batu yang mana pada saat Nabi Adam AS membawa batu dari surga yang namanya Hajar Aswad, dicari oleh Ibrahim, berputar-putar Ibrahim berdoa kepada Allah, warina manasikan waktu makannya, ya Allah, tunjukkanlah mana tempat ibadah kami itu mana. Ini perintah Allah. Wal mala awwal baiti wudi'a lin-nas alladhi faqadtum rabbuhu lil alamin, bahwa rumah ibadah yang pertama kali bangun untuk manusia di dunia adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Masyaallah muslim rahimahullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 kali putaran. Kemudian menjadi ritual keagamaan ibadah haji, yaitu disebut dengan tawaf, mencari puncak kehidupan, pusat dari 7 kali, sehingga disebut dengan dalam rukun ibadah haji menjadi istilah tawaf. Masyaallah muslimin rahimahullah, belum begitu lama Hajar dengan Ismail, Masya Allah, material kebendaan yang dimilikinya, makanan, minuman, dan sebagainya tidak sebegitu banyak. Namun Ibrahim menjalankan tugasnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggal anak dan istrinya, dikatakan yang dimana lembah itu laisa nas, laisa syai', tidak ada manusia, tidak ada sekalipun apapun di sana. Meluncur Ibrahim, berjalan dengan lurus tanpa yaltafit, tanpa menengok sana sini. Tanya oleh Hajar, kemana kau Ibrahim? Tanya tetap, ya Ibrahim, Allahu amara bihadza, ya Ibrahim, atruka fil wad. Apakah ini perintah Allah, ya Ibrahim, kau tinggalkan kami di sini? Luar biasa, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Masya Allah, tanpa menengok apapun, Ibrahim kemudian pada saat mau menjelang tidak kelihatan menoleh ke Ka'bah yang sudah dicantumkan. Jadi Hajar Aswad itulah cikal bakal Ka'bah yang dibangun oleh baginda Ibrahim alaihissalam. Dari situlah Masya Allah pergi Ibrahim ke istri yang tua di Palestina, Sarah, bertahun-tahun di sana. Anak ini semakin lama semakin tumbuh. Datang lagi Ibrahim. Bagaimana katanya? Tanya datang di Makkah. Ditanya putranya, aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana? Jawab, al-ma'tu mar sakizul insya'Allah rasul. Laksanakan. Abi, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau akan menemui aku menjadi orang-orang yang sabar. Betul. Sehingga yang namanya Ibrahim itu juga orang sabar. Kita tiru keteladanan Ibrahim alaihissalam, sabar. Kuat imannya, tauhidnya, sabar. Termasuk Ibrahim sabar. Dan begitu kita tahu bahwa Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya itulah ikutilah dan kita ikuti misal Ibrahim, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kemudian pada saat itu terjadilah proses yang sebelumnya. Pada saat Ibrahim meninggalkan putranya, meninggalkan Hajar di lembah Bakah ini, maka karena sudah menipis stok makanan dan minuman, carilah Hajar minuman untuk dirinya dan untuk putranya. Maka seanak semanggi sofa marwah, dilihat tidak ada sesuatu, sofa marwah naik bukit, tidak ada apa-apanya. Kembali lagi 7 kali putaran. Kemudian dilembagakan ritual yang namanya ibadah sa'i. Sa'i adalah berjalan dengan berbagai macam usaha dan lari, licik, jalan licik, sehingga itu menjadi satu ritual keagamaan.
yang haji harus melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada tanggal 8 Ibrahim bermimpi. Apakah ini betul mimpi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian keraguan muncul tanggal 8 disebut dengan Yaumut Tarwiyah, keraguan Ibrahim atas mimpi untuk menyembelih putranya. Masa masuk akal perintah menyembelih manusia, padahal dari dulu Nabi Adam tidak pernah begitu. Namun kebudayaan manusia ada di mana-mana menyembelih manusia. Di Mesir untuk watan, di mana di Aztec, di Eropa, di Amerika ada pembunuhan terhadap manusia. Tapi ini disangka oleh Islam, yang dibunuh bukan manusia, dengan kandungan seekor domba. Wanita yang bersuntak terruya, inna kadzalika lil muslimin, inna al-mu'minin, wa madinahu ganti dengan domba yang besar. Maka masyarakat muslim, tanggal 9 yang terkena dengan hari Arafah. Kemarin tanggal hari Arafah, orang-orang pergi ke Arafah, dan Arafah itu puncak haji. Al-Hajj Arafah, haji itu adalah Arafah. Berpakaian ikhram, tidak berjahit, luar biasa bagi laki-laki. Ledakan di tanah lapang seperti orang meninggal dunia kembali kepada Allah. Di mahsyar, besok di mahsyar manusia telanjang, tidak ada yang berpakaian. Besok di mahsyar tidak ada orang yang pakai sandal, berjalan kemana-mana pakai sandal dan tidak pakai pakaian. Orang pertama kali yang punya pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sudah muslim kamu. Rasulullah bersabda, hari yang baik adalah hari Arafah. Doa yang terbaik, doa di hari Arafah. Dan kata-kata para nabi sebelumku dan sesudahku, sebelumku, min qabli, kata Nabi. Itu ada pun Nabi dari Nabi yang terdahulu. Ucapan adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ini ucapan yang baik dalam hari-hari yang bersekitar hari Arafah. Masyaallah muslim rahimakumullah. Pada tanggal itu pasti ini perintah Allah, yakin benar, maka itu melaksanakan ini pada anaknya. Tapi dalam proses tanggal 10-nya bukan anaknya yang disembelih, tapi adalah seekor kibas yang besar. Ini sebagai tanda pembalasan Allah kepada Ibrahim yang soleh, yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Ibrahim ummatan qanidah, kata Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perlu kita belajar, perlu kesediaan Ibrahim. Apabila kita punya uang, jangan sampai tidak berkorban. Inna a'tayna al-kautsar, kata Allah, sungguh kami sudah berikan kalian nikmat yang banyak. Rasul wanhar dan berkorban. Orang yang berkorban tidak akan miskin, tidak. Apalagi melaksanakan haji. Saya lihat orang-orang yang berhaji menyisihkan sebagai uangnya untuk melaksanakan ibadah haji 30 tahun. Mengapa kita tidak bisa menyisihkan uang untuk melaksanakan ibadah haji? Padahal ini rukun Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian perlu kita tahu, pada tanggal 10 itulah Ibrahim sudah mencanangkan penyembelihan pada putra. Namun diganggu oleh syaitan. Diganggu oleh syaitan. Bukan hanya Ibrahim, putranya diganggu, istrinya diganggu. Kemudian barang dengan baju namanya Jumratul Aqabah, dengan rujman lisyayadin wa nurul rahman. 7 kali penembakan. Hari berikutnya tanggal 11 melempar lagi, ulah dilakukan oleh Ismail, Musa, oleh Hajar. Kemudian yang Aqabah dan Jumratul Kubra dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Tanggal 12 demikian lagi.
sampai juga tanggal 13 Yom Tasya, dan kita masih diperbolehkan untuk menjalankan ibadah kurban, menyembelih kambing maupun yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam aku sebutkan siapa yang terbaik, siapa yang terbaik agamanya itu. Sebutkan adalah Ahsanuddin Nabi Muhammad. Orang yang terbaik agamanya adalah Nabi Ibrahim. Siapa orang yang paling pasrah kepada Allah? Ibrahim. Dan siapa orang yang akhlaknya baik adalah Nabi Muhammad Ibrahim alaihissalam. Maka ini luar biasa. Perlu kita ikuti semuanya. Itulah kesalahan-kesalahan kita dalam melakukan tugas kehidupan. Mudah-mudahan kita ini amal-amal Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu keberkahan, kebaikan dan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita selamatkan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin la udwana illa adh-dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. اللهم نسألك موجبات رحمتك. اللهم لم نحسن وإذا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور الدنيا وزدنا في الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا استقامة وحسن الخاتمة وإذا مقام المدينة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ويسر لنا حجا والعمرة لله. اللهم يا ويسر لنا حجا والعمرة لله. اللهم يا يسر لنا حجا والعمرة لله. ربنا آتنا في حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا أمرنا وإلى أمر عليك صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.